Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen adalah kabupaten yang termasuk ke dalam wilayah Solo Raya. Di Kabupaten Sragen banyak sekali tempat makan, tempat nongkrong dengan berbagai macam konsep. Salah satunya adalah ini nih. Omah Lawas Sragen. Omah Lawas Sragen ini bertempat di Sragen Kulon, di belakang Pasar Sukawati Sragen. Jika kalian bingung, kalian bisa melihat di Google Maps karena Omah Lawas ini sudah terdaftar di Google Maps. Jadi kalian tidak akan kesasar kalau ingin ke sini. Ini adalah tampak depan Omah Lawas Sragen. Bangunannya masih menggambarkan daerah pedesaan yang banyak pepohonan, yang terlihat asri, sehingga Omah Lawas adalah tempat yang cocok untuk berkumpul bersama keluarga, sahabat, bahkan pacar. Bisa kita lihat di sini, Omah Lawas menyediakan banyak tempat duduk. Kita bisa memilih tempat yang nyaman untuk sekedar ngobrol atau mengadakan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Noviana Kurniawati. Di sini saya sudah bersama dengan operasional Omah Lawas Sragen dengan Mas Dimas Aji. Selamat datang Mbak Cindy. Ya, di sini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan mengenai latar belakang Omah Lawas Sragen itu sendiri. Boleh Mas Dimas? Boleh, silakan monggo. Bagaimanakah konsep dari Omah Lawas itu sendiri, Mas Dimas? Baik Mbak Cindy, nah konsep terbentuknya Omah Lawas Sragen ini terinspirasi dari wedangan yang ada di Solo. Nah jadi dikarenakan Sragen ini belum ada wedangan, makanya dibikinkan Omah Lawas Sragen ini dengan konsep wedangan seperti itu. Jadi tetap memakai konsep yang tradisional juga di sini. Mas Dimas, sejak sudah berapa lama Omah Lawas Sragen ini didirikan? Untuk berdirinya Omah Lawas Sragen ini sudah sejak tahun 2020 Mbak Cindy, sejak adanya corona itu. Nah sebelumnya ada corona itu sebenarnya sudah Maret itu kita sudah buka, tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan, masih gencar-gencarnya corona itu, jadi kita mulai buka itu 4 Juli tahun 2020 begitu. Dan kenapa memilih daerah di sini, di sekitar sini untuk dijadikan tempat Omah Lawas Sragen ini? Memilih daerah sini ya aslinya memang tanahnya ini tanah milik sendiri, jadi untuk dikelola menjadi usaha gitu Mbak, jadi nggak ada sewa-sewa, jadi lebih menguntungkan gitu. Kalau ditanya kenapa memilih daerah ini, ya tidak ada, karena ini memang sudah tanah milik pribadi, jadi tinggal pengembangan kita bikin Omah Lawas Sragen ini begitu. Bagaimanakah cara untuk menarik minat pembeli untuk Omah Lawas Sragen ini sendiri? Kalau mengenai untuk bagaimana cara menarik minat pembeli, awalnya kita tidak menggunakan promosi ya, maksudnya kita tidak menggunakan media-media sosial yang mempunyai media untuk promosi, kita tidak memakai seperti itu. Jadi awalnya kita tetap bertahan dengan konsep, kemudian kita main rasa, kemudian
ketok tular dari omongan dari pembeli ke pembeli, pembeli ke orang lain, pembeli ke orang lain seperti itu. Nah, beranjak setelah musim hujan kita baru masuk ke media sosial. Jadi promosi lewat media sosial seperti itu. Tidak hanya itu, kita juga memiliki Instagram Kak yang bisa diakses untuk semuanya. Jadi tidak diprivasi. Jadi bisa tahu informasi tentang Omah Lawas Sragen lewat story Omah Lawas Sragen dan feed Omah Lawas Sragen. Mengenai harga produk atau makanan dan minuman di sini yang ditawarkan, apakah sesuai dengan target pasar dari Omah Lawas Sragen atau gimana Mas Dimas? Untuk mengenai harga dan produk yang ditawarkan di Kabupaten Sragen menurut saya sudah sesuai ya Mbak ya. Dikarenakan warga Sragen itu seperti saya ini sukanya yang harganya murah tapi rasanya tetap enak gitu. Nah, kita juga di sini menawarkan tidak hanya makan berat saja, juga ada minuman yang khas-khas seperti es tape susu, kemudian ada es podeng manten gitu. Dan juga ada camilan-camilan khas daerah tradisional juga ada. Bagaimanakah cara menjalin komunikasi antar pegawai dan antar pegawai dengan pemilik dari Omah Lawas Sragen? Baik, untuk cara menjalin komunikasi antar pegawai dan pemilik ya, kita setiap mau buka, jadi kita ada briefing terlebih dahulu, kemudian kita juga ada evaluasi setelah tutup dari resto. Nah, kita akan mengevaluasi apa yang harus diperbaiki hari ini dan untuk besoknya. Tidak hanya itu, kita juga ada komunikasi lewat grup-grup seperti grup WhatsApp pribadi dari yaitu grup Omah Lawas Sragen. Itu khusus pegawai yang dimana di situ bertujuan untuk mengkonfirmasi, terus kemudian ada keluhan-keluhan itu bisa disampaikan di grup tersebut. Begitu Mbak. Kemudian pada saat pandemi 2 tahun kemarin, apakah berdampak pada penghasilan dari Omah Lawas Sragen ini sendiri atau bagaimana Mas Dimas? Kalau ditanya berdampak atau tidak, pasti sangat berdampak sekali ya. Dari mulai pelanggan berkurang, kemudian pendapatan turun, kemudian ada kebijakan dari pemerintah yang menerapkan seperti PPKM dan PSBB, jadi tidak memperbolehkan untuk warga itu dine in di resto begitu. Dan tidak hanya itu, kita harus menghidupi karyawan juga, tapi alhamdulillahnya kita bisa bertahan sampai saat ini. Ini pertanyaan terakhir ya Mas Dimas, apakah kedepannya tetap akan mempertahankan konsep di awal atau akan merubah sedikit konsep mengikuti perkembangan pasar? Kalau ditanya kedepannya akan merubah konsep, kayaknya enggak deh Mbak, karena kita sudah mantap dengan konsep wedangan seperti ini. Nah, paling kita melakukan inovasi, dari inovasi menu makanan yang tetap tradisional kan banyak tuh macam jenisnya. Kemudian juga kita inovasi di tempat, kita akan bikin seperti omah kebo seperti itu, terus kita bikinkan model-model taman yang seperti orang-orang Jawa seperti itu. Mungkin seperti itu sih, kita lebih mencondong ke inovasi menu dan tempat gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Cindy. Baiklah Mas Dimas, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga nantinya Omah Lawas Sragen ini bisa berkembang dan memiliki cabang. Amin. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak Mbak Cindy sudah berkenan mampir ke Omah Lawas Sragen. Ya, saya doakan semoga Mbak Cindy nantinya sukses juga, lancar rezeki, sehat selalu dan berkah barokah. Terima kasih. Setelah kita simak wawancara bersama operasional dari Omah Lawas Sragen, kita bisa mempelajari bahwa adanya penerapan manajemen pemasaran atau 4P itu sangat penting. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa 4P kepanjangan dari produk, price, place, dan promotion. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Dimas Aji, bahwa di Omah Lawas menyediakan produk berupa makanan, minuman, dan cemilan khas daerah. Dan untuk harga terbilang cukup murah karena es teh hanya 3.000 saja. Untuk tempat, menurut saya cukup strategis karena berada di tengah kota. Serta Omah Lawas juga melakukan promosi melalui media sosial berupa IG untuk menarik minat dari pembeli. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.